Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang PTN Bimbel SG, bertemu kembali dengan Kak Awang. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal UTBK Ekonomi. Diketahui fungsi suatu barang Q sama dengan minus 5.400 ditambah 2P. Harga barang tersebut yang berlaku di pasar adalah 3.200. Pada tingkat harga tersebut, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Sebelum menjawab soal tersebut, mari kita dalami konsep keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari bertemunya permintaan dan penawaran, sehingga terjadi titik keseimbangan, yakni jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Unsur keseimbangan pasar ada dua, yang pertama kurva permintaan atau demand, yang kedua kurva penawaran atau supply. Pada kurva di samping terlihat sumbu vertikal adalah P, sumbu horizontal adalah Q. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dan kita notasikan dengan D. Sedangkan kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas dan kita notasikan dengan S. Perpotongan atau pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran ini membentuk keseimbangan pasar, di mana pada sumbu P kita notasikan dengan P0 dan pada sumbu Q kita notasikan dengan Q0. Pertemuan antara P dan Q ini adalah titik equilibriumnya. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan melekat erat pada sisi konsumen sehingga hukum permintaan berbunyi ceteris paribus ya. Ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Fungsi permintaan adalah QD sama dengan A minus BP, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta, A adalah angka konstanta, B adalah kemiringan, dan P adalah harga barang yang diminta. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Penawaran melekat erat pada sisi produsen sehingga hukum penawaran berbunyi ceteris paribus ya. Ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Fungsi penawaran adalah QS sama dengan A ditambah BP, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, A adalah angka konstanta, B adalah kemiringan, dan P adalah harga barang yang ditawarkan. Kemudian kita masuk ke dalam mekanisme keseimbangan pasar. Dalam keseimbangan pasar dikenal dengan istilah surplus ekonomi. Pada saat terjadi keseimbangan pasar, kemampuan konsumen membayar harga di atas harga keseimbangan disebut dengan surplus konsumen. Letak surplus konsumen pada kurva di samping terlihat pada arsiran berwarna biru. Sedangkan pada saat terjadi keseimbangan pasar, kemampuan produsen menjual barang di atas titik terendah harga barang yang ditawarkan disebut surplus produsen. Surplus produsen terlihat pada arsiran berwarna merah. Oke, sekarang kita bahas soalnya ya. Diketahui Q sama dengan minus 5.400 ditambah 2P. Dari sini kita belum tahu nih apakah ini fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Tapi kita ketahui P-nya positif, Q-nya juga positif. Dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah fungsi penawaran, karena P dan Q bertanda notasi yang sama, yakni P positif dan Q juga positif. Atau kalau misalnya P negatif juga Q-nya juga negatif, berarti dia fungsi penawaran juga. Ingat ya, hukum penawaran adalah ketika harga naik maka barang yang ditawarkan naik, ketika harga turun maka barang yang ditawarkan ikut turun. P 3.200 ini adalah harga keseimbangan atau harga yang berlaku di pasar. Jadi kalau misalnya kita gambar dalam kurva, maka P0 nya adalah 3.200, Q0 nya kita belum tahu. Dari sini ada surplus produsen dan surplus konsumen. Tapi karena yang diketahui adalah fungsi penawaran, maka kita bisa eliminasi surplus konsumen. Jadi jawaban B dan jawaban B kita bisa eliminasi. Lanjut, berarti kurva permintaannya kita hilangkan,
surplus konsumen kita hilangkan, notasi D kita hilangkan, tinggal kurva penawaran dengan fungsi tadi Q sama dengan minus 5.400 ditambah 2P. Arsiran merah adalah area surplus produsen. Maka kita akan cari nilai Q0-nya. Sudah diketahui tadi P0-nya adalah 3.200, maka Q0 sama dengan minus 5.400 ditambah 2. Kita masukkan nilai P-nya 3.200. Q0 sama dengan minus 5.400 ditambah 6.400, sehingga Q0 sama dengan 1.000. Kemudian cari P1 bagaimana, Kak? P1 berarti kita asumsikan ketika Q-nya sama dengan 0. Maka 0 sama dengan minus 5.400 ditambah 2P. 5.400 pindah ruas menjadi positif sama dengan 2P, maka P-nya sama dengan 2.700. Ini adalah P1-nya. Dari sini berarti semakin jelas ya kurvanya. Ada P0-nya 3.200, P1-nya 2.700, dan Q0-nya 1.000. Maka arsiran merah atau area surplus produsen bisa kita hitung dengan menggunakan luas segitiga, yakni setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya 3.200 kita kurang 2.700 dan tingginya 1.000. Maka surplus produsen sama dengan setengah dikali 500 dikali 1.000. Setengah dikali 500.000 sama dengan 250.000. Sehingga untuk soal yang tadi jawaban yang tepat adalah A. Surplus produsen sebesar 250.000. Bagaimana? Mudah kan teman-teman? Demikian pembahasan soal UTBK kali ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.